Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bicara bahasa Inggris? Karena kita gak pernah konsisten komunikasi bahasa Inggris. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa masak? Karena kita gak pernah konsisten pergi ke dapur. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bicara depan umum? Karena kita gak pernah konsisten bicara di depan kelompok-kelompok kecil. Itu sebab di sini konsistenlah berdoa. Yang ketiga, bagaimana kita jadi pemenang sejati? Pemenang memiliki persisten yang kuat. Persisten bukan hanya kemampuan untuk bertahan atas hal yang sukar, tapi yang membuat Anda tambah berbobot dan membuat kekuatan musuh tambah lemah. Kekuatan seseorang tidak terletak pada besar tubuhnya, tapi pada kegigihannya. Persisten selalu meningkatkan kemajuan. Bukan yang kuat, tapi yang uletlah, yang gigilah, yang menjadikan mereka manusia besar. Persisten meningkatkan kemajuan. Sayangnya, manusia itu paling hebat dalam hal memulai, tapi lemah dalam hal konsisten. Padahal, problem besar akan jadi problem yang kecil kalau kita konsisten berhadapannya. Sebaliknya, problem kecil akan jadi problem yang besar kalau kita menghindar daripadanya. Masalah besar, masalah banyak akan jadi masalah yang sedikit kalau kita konsisten berhadapannya. Tapi masalah yang sedikit akan jadi masalah yang banyak kalau kita menghindar daripadanya. Saya teringat dengan bangsa Israel ketika mereka baru saja dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir oleh Tuhan, dipimpin oleh Musa. Begitu baru sampai di padang gurun, sengaja Tuhan kirim musuh yang kecil, bangsa Amalek dan lain sebagainya, ternyata untuk melatih tangan bangsa Israel bertempur. Karena selama 400 tahun mereka budak, 400 tahun mereka petani, 400 tahun mereka peternak, biasa pegang cangkul. Dan Tuhan tahu musuhnya di tanah perjanjian buas, kuat, banyak, ahli bertempur. Itu sebabnya selama 40 tahun dilatihnya otot mereka untuk menjadi petempur. Dan setelah mereka dilatih selama 40 tahun, mereka begitu masuk tanah perjanjian, mereka melihat musuh mereka tidak lagi punya kemampuan lebih besar dari mereka. Paling tidak mereka lihat kemampuannya sama atau di bawah bangsa Israel. Kenapa sampai hari ini orang Israel kalau bertempur gak pernah kalah? Karena punya pengalaman lebih dari 4.000 tahun. Kenapa sampai hari ini Israel ahlinya agriculture? Karena punya pengalaman lebih dari 4.000 tahun. Justru konsisten membuat kita yang tadinya biasa jadi excellent, yang tadinya minus jadi surplus. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bicara bahasa Inggris? Karena kita gak pernah konsisten komunikasi bahasa Inggris. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa masak? Karena kita gak pernah konsisten pergi ke dapur. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bicara depan umum? Karena kita gak pernah konsisten bicara di depan kelompok-kelompok kecil. Itu sebab di sini konsistenlah berdoa. Karena doa ada sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Doa adalah mensikap hati, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tapi tidak berdoa adalah mensikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa mengecap banyak tangan Tuhan. Orang yang sering banyak berdoa, dia sering mengecap tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa, dia tidak pernah mengecap tangan Tuhan. Yang kedua, yaitu konsistenlah merenung firman. Karena orang yang merenung firman siang dan malam, dia makin bijaksana, bertindak hati-hati. Dan apa yang terjadi, membuat apapun yang dikerjakan berhasil. Makanya perhatikan kenapa orang-orang Yahudi, mereka walaupun minoritas, tapi sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Padahal penduduk Yahudi cuma 2% di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka suka merenung Taurat. Orang yang merenung firman, dia makin bijak dan apa saja dibuatnya berhasil. Yang ketiga, konsistenlah berlatih. Karena berlatih membuat Anda jadi mahir. Anda mungkin gak bisa ngangkat 100 kilo beban, tapi ketika Anda mulai latihan dengan tekun, mengangkat dulu dari mulai yang kecil 10 kilo beban, maka Anda bulan depan bisa mengangkat yang 30 kilo beban. Ketika Anda mulai latih 30 kilo beban, maka sebulan kemudian Anda mampu mengangkat yang 50 kilo beban barber. Dan ketika Anda mampu mengangkat 50 kilo beban, Anda tambahkan lagi, Anda mampu mengangkat 75 kilo beban. Dan ketika Anda terlatih lagi, bulan berikutnya Anda mampu untuk mengangkat 1000 kilo beban. Jadi beban-beban berat akan jadi beban ringan kalau kita konsisten berhadapannya. Tuhan Yesus memberkati.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.